Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu kembali di channel kita adalah di channel apa teman-teman? Agile Mentor ya. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap semangat ya, bahkan jauh lebih semangat dari hari-hari biasanya ya, karena kita dilatih untuk senantiasa giat mengisi bulan-bulan Ramadan dengan nilai-nilai yang maksimal gitu ya, dari segenap aspek kehidupan kita, baik itu dari segi kita bermuamalahnya dan dari hal yang lain gitu ya, yang teman-teman juga mungkin rasakan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga momentum Ramadan ini dengan baik gitu ya teman-teman, dan ini merupakan momentum untuk mudah-mudahan ini jadi momentum kesuksesan kita untuk jauh lebih baik lagi menyongsong hari esok, dan tentunya ini bagi kita semua, amin ya robbal alamin ya. Teman-teman semuanya, kami ingin sedikit diskusi ya dengan teman-teman semuanya. Pertanyaannya sangat sederhana sekali ya bagi teman-teman yang akan atau mau melakukan suatu penelitian. Tentunya teman-teman berniat atau juga bahkan punya pengalaman gitu ya ketika menyebar kuesioner gitu ya. Misalkan teman-teman ingin berkaitan dengan parameter yang atau berkaitan dengan variabel gitu ya, variabel laten yang tidak bisa diukur secara langsung ya. Tentunya misalkan bertanya di kuesioner itu ya terkait dengan mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan implementasi dari model penelitian kita ya tentang kepuasan ya. Mungkin kuesionernya cukup sederhana ya. Pertanyaan pertama misalkan, apakah Anda puas gitu ya dengan layanan kami seperti ini atau dengan hal yang lain yang berkaitan dengan penggunaan suatu alat ya? Apakah Anda tertarik untuk membeli ya gitu ya? Terus juga mungkin pertanyaan yang lainnya adalah apakah Anda merasa aplikasi ini mudah digunakan gitu ya? Nah ini tentunya selanjutnya setelah kita kumpulkan jawabannya, kita dapat angka ya, karena mungkin ada skala Likert di dalamnya. Mereka akan memilih angka 1 sangat tidak puas misalkan, atau sangat tidak setuju gitu ya. Tidak setuju ya, nomor 2-nya tidak setuju, nomor 3-nya netral, nomor 4-nya adalah setuju, nomor 5-nya adalah sangat setuju. Nah seperti itu ya, Kakak itu benar-benar kita kumpulkan ya. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah sebentar saya lihat HP dulu. Oke. Apakah angka-angka itu benar-benar bisa menjelaskan sesuatu gitu teman-teman ya? Ini pertanyaan mendasar ketika kita melakukan suatu penelitian terjun ke lapangan ya. Itu atau hanya sekedar kumpulan jawaban ya, dari nomor 1 mungkin ada berapa orang yang menjawab, 3 atau 5 atau 2 atau bahkan 1 ya. Nah ini teman-teman, setidaknya mungkin pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan suatu insight ya terkait dengan masalah utama di dalam penelitian ya. Tentunya teman-teman semuanya di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kita tentunya ingin mengetahui hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung gitu ya teman-teman ya. Contohnya terkait dengan tadi ya, kepuasan misalkan ya, terus juga apalagi teman-teman, loyalitas gitu ya, apalagi motivasi gitu ya, terus apalagi ya yang oh ya minat ya betul, terus juga apalagi, oke, kepercayaan ya. Nah kita bisa melihat motivasi secara fisik tidak bisa memegang loyalitas gitu ya, seperti itu, atau ya tentunya karena kita ini menggunakan pertanyaan sebagai wakilnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya karena memang tadi tidak secara langsung ya, ya kita tidak bisa melihat gitu ya, tentunya kita tidak bisa melihat motivasi secara fisik gitu teman-teman ya. Juga kita tidak bisa memegang loyalitas gitu. Loyalitas itu gimana ya, kalau dipegang itu rasanya gimana gitu ya. Nah ini kita harus menggunakan pernyataan atau pertanyaan sebagai wakilnya. Nah pertanyaan atau pernyataan-pernyataan itu disebut juga sebagai
indikator gitu ya untuk menjelaskan membentuk suatu variabel atau juga merefleksikan suatu variabel ya. Nah, jelas seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya untuk apa namanya, variabel laten gitu ya. Untuk variabel laten ini memerlukan beberapa indikator reflektif ya, yang merefleksikan ya. Ini indikator kedua, indikator satu dulu ya sebelum kedua ya. Indikator satu, indikator dua ya, indikator tiga gitu ya. Atau juga ini variabel latennya variabel laten yang formatif ya. Formatif ini yang membentuk suatu variabel laten gitu ya. Ini ya indikator satu gitu ya. Indikator apa lagi? Indikator dua gitu ya. Indikator tiga gitu ya, seperti itu teman-teman ya, jelas ya. Jadi ini merupakan analogi sederhananya seperti itu ya. Imagine teman-teman bahwa kita ingin tahu misalkan apakah seseorang sedang demam gitu ya. Nah, kita lihat demam itu secara langsung ya. Dan kita ukur gitu ya. Ini perlu juga ada parameter-parameter orang itu demam atau tidak ya. Pertama, dilihat dari suhu badan gitu ya. Dilihat dari denyut nadi gitu kan. Yang ketiga adalah lihat dari kondisi tubuhnya secara umum gitu ya. Denyut nadinya atau juga ya, ini merupakan suatu contoh dari indikator yang kita bisa simpulkan sebagai dia ini sebagai orang yang undergoing in demam gitu ya. Ya, dia sedang melakukan maaf, dia sedang ya merasakan demam gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Dan dalam penelitian sosial juga sama ya. Kita ukur beberapa pertanyaan lalu kita simpulkan apakah seorang itu puas atau tidak. Nah, ini juga memerlukan indikator-indikator yang bisa menjelaskan variabel laten yang telah kita modelkan di dalam suatu model penelitian kita ya. Nah, teman-teman, apalagi saat ini mungkin ada beberapa software yang juga bisa software pengolah data yang cukup luar biasa ya. Diantaranya ya salah satu contoh misalkan Smart PLS ya. Ini adalah salah satu software yang membantu kita memastikan dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah pertanyaan yang kita buat ini benar-benar bagus ya untuk mengukur sesuatu gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, alat ini bisa juga untuk melihat apakah ada hubungan antara hal yang kita teliti ini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sebagai contoh misalkan apakah semakin merasa aplikasi itu bermanfaat, maka seseorang semakin tertarik menggunakannya gitu ya. Nah, ini kita harus bisa mengolahnya juga dengan melakukan uji dengan bantuan software Smart PLS ya. Jadi misalkan terkait dengan alat itu, apakah semakin merasa aplikasi itu bermanfaat ya, kita bikin suatu aplikasi, misalkan aplikasi BPJS misalkan ya. Maka seseorang semakin tertarik menggunakannya ya. Ini akan diuji dengan Smart PLS ya. Apakah semakin merasa aplikasi itu bermanfaat, maka seseorang semakin tertarik menggunakannya gitu ya. Nah, ini kalau ini bermanfaat ya, maka orang akan melakukan akan tertarik gitu ya. Akan tertarik untuk menggunakannya gitu ya, seperti itu. Misalkan ini bagaimana diaplikasikan ke dalam penggunaan mobile JKN misalkan seperti itu ya. Nah, ini konsep yang paling dasar ya. Dalam Smart PLS ya atau SEM PLS itu ada dua bagian besar ya. Yang pertama tadi kalau kita
bikin suatu produk ya, produk mobile JKN misalkan contoh, yang pertama kita ingin menguji kualitas pertanyaan tersebut yang kita tadi bikin ya, melalui beberapa indikator yang membentuk variabel laten tersebut. Kita ingin tahu apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin itu memang benar mengukur kepuasan atau tidak gitu ya teman-teman semuanya. Kalau pertanyaannya tidak bagus, maka hasil penelitian juga tidak bisa dipercaya karena memang mungkin responden nggak ngerti terhadap pertanyaan yang kita ajukan gitu ya. Yang kedua, bahwa dalam Smart PLS ini ya ada bagian yang lain adalah bagaimana kita bisa menguji hubungan antar hal ya. Misalkan setelah yakin pertanyaannya itu bagus, kita ingin tahu apakah ada pengaruh antara satu hal dengan hal yang lain ya. Misalkan apakah ada pengaruh terkait dengan kemudahan dengan kepuasan gitu kan ya. Apakah ada pengaruh misalkan antara kepuasan dengan minat ya, kepuasan dengan minat misalkan ya. Apakah ada pengaruh misalkan minat terhadap loyalitas misalkan seperti itu ya. Nah jadi nanti kita dalam hal menggunakan Smart PLS ini tentunya akan membantu untuk bisa menghitung apakah hubungan itu benar-benar ada atau hanya kebetulan gitu ya. Nah gitu ya. Teman-teman mungkin ada suatu pertanyaan misalkan kenapa tidak pakai regresi biasa aja. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus karena memang kalau kita hanya ingin meneliti variabel yang bisa diukur langsung, ya regresi ya biasa ya, ya cukup ya regresi biasa cukup gitu ya. Tapi teman-teman semuanya perlu diingat kalau yang kita teliti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diukur secara langsung ya, terkait dengan tadi misalkan sikap, terus juga terkait dengan apa motivasi ya, terus juga terkait dengan apa persepsi, maka kita perlu ya atau butuh metode yang lebih canggih gitu ya. Ya, itulah kenapa kita menggunakan SEM ya, SEM PLS gitu ya di sini ya. Dan ini teman-teman semuanya bahwa dalam hal kita fokus ke software Smart PLS dulu ya. Apa yang dilakukan software ini, kita memasukkan data ke Smart PLS. Software ini akan fungsinya salah satunya adalah pertama adalah mengecek apakah pertanyaan kita ini bagus atau tidak gitu ya teman-teman semuanya ya. Yang kedua adalah menghitung kekuatan hubungan antar variabel laten gitu ya. Yang ketiga adalah memberitahu apakah hubungan itu signifikan atau tidak ya. Terus juga akan menghitung seberapa besar pengaruhnya ya. Ini setidaknya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Smart PLS gitu ya, yang bisa dilakukan oleh Smart PLS ya. Nah ini teman-teman semuanya berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai SEM PLS gitu ya, sebagai SEM PLS ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Ya, oke. Kita lanjutkan aja ya teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa software ini tentunya cukup luar biasa sekali ya. Pertama mengecek apakah pertanyaan yang kita ajukan ini bagus atau tidak ya. Terus juga menghitung kekuatan hubungan antar variabel dan juga memberitahu apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Terus juga bisa menghitung seberapa besar pengaruhnya ya. Nah ini dicatat ini software ya, kita Smart PLS ini bukan teori tetapi software untuk bagaimana kita bisa mengolah SEM PLS gitu ya. Kita akan spill lagi terkait SEM PLS setelah kita bahas ini dulu ya. Jadi contoh sederhana sekali misalkan kita meneliti apakah kemudahan aplikasi mobile JKN ini membuat orang mau terus menggunakannya, karena memang waktu kami melakukan penelitian ke puskesmas itu
ada ya salah satunya remaja yang menggunakan atau Gen Z setelah pakai karena memang mengontrol hanya untuk berobat saja gitu ya. Jadi menggunakan software itu ya setelah beres berobat ya ibaratnya ya udahlah di uninstall lagi ya karena memang ya itu fenomena di lapangan seperti itu. Nah, kita uji ya apakah dengan adanya kehadiran atau yang dikembangkan Mobile JKN sekarang ini membuat orang mau terus menggunakannya gitu ya. Nah, ini perlu bukti juga di lapangan ya. Juga kita mungkin punya pertanyaan seperti ini, misalkan aplikasi ini mudah digunakan atau aplikasi ini mudah dipahami atau saya tidak kesulitan menggunakan aplikasi ini ya. Jadi dengan menggunakan Smart PLS ini akan membantu menjawab apakah ketiga pertanyaan itu benar-benar menggambarkan suatu kemudahan lah ya seperti itu. Lalu setelah itu apakah kemudahan itu benar-benar mempengaruhi minat gitu ya seperti itu ya. Jadi poin yang penting untuk kita catat bahwa hal yang paling penting dipahami bahwa dengan menggunakan Smart PLS bukan sekedar klik-klik tombol saja ya teman-teman ya, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita ukur gitu ya, terus kenapa variabelnya itu berhubungan, terus apa logikanya ya. Kalau tidak kita pahami maka kita hanya menghasilkan angka tanpa makna gitu ya. Jadi hidup ini harus bermakna gitu. Penelitian juga kita harus bermakna ya. Jadi secara sederhana bahwa Smart PLS adalah alat untuk bagaimana kita bisa mengecek apakah pertanyaan kita bagus gitu ya. Terus juga untuk mengecek apakah ada hubungan antar variabel dan juga bisa mengecek menghitung bahkan seberapa kuat hubungan yang terjadi di antara variabel gitu ya dalam konstruk gitu ya. Nah, ini tentunya teman-teman perlu ingat bahwa nanti kita akan masuk kepada beberapa pembahasan-pembahasan yang cukup krusial dalam bagaimana kalau kita sudah tahu gitu ya tujuan dari pembelajaran kita ini, karena memang ada alatnya tetapi juga kita harus didukung oleh beberapa penguasaan teori kita gitu ya teman-teman semuanya ya. Ini tentunya analisis yang kita gunakan yaitu berkaitan dengan analisis jalur ya. Nah, kalau analisis faktor itu berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi indikator yang baik untuk menjelaskan suatu variabel laten gitu ya. Yang keduanya adalah observer dan observed variable gitu ya. Kalau regresi berganda ini mengetahui pengaruh langsung antar variabel, terus juga observe variabel yang bisa secara langsung diukur ya. Nah, ini kalau analisis jalur ini mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung ya, atau observe variabel gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini SEM ini teman-teman terkait dengan structural equation modeling ya, terkait dengan structural equation ya, structural equation modeling ya, equation modeling ya, atau yang dikenal dengan teman-teman yang dikenal dengan SEM gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini SEM ini merupakan kombinasi antara analisis faktor, analisis regresi, dan analisis jalur yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel yang kompleks gitu ya, baik secara rekursif yaitu hubungan searah gitu ya. Rekursif ini kayak seperti ini ya, ini hubungan searah gitu ya. Nah, atau seperti ini ya, baik itu sifatnya adalah teman-teman semuanya rekursif ya atau hubungan searah, maupun non rekursif ya, hubungan timbal balik ya. Timbal balik itu seperti inilah ya contohnya ya. Nah, seperti itu ya, panah dua belakang depan gitu ya, seperti itu ya. Benar mengetahui gambaran mengenai keseluruhan variabel gitu ya teman-teman. Dan tentunya SEM ini tentunya dibagi dua gitu ya, ada covariance based SEM gitu ya, ada covariance based SEM ya. Kalau SEM ini ya ada covariance
covariance base same ya. Yang ini yang kedua adalah terkait dengan dan variance base same ya, dan betul lagi adalah variance ya base same ya, covariance base same gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini yang berkaitan dengan Smart PLS ini, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita ukur melalui variance base same ya. Nah, kalau ini tentunya SAM PLS ini biasa disebut sebagai varian base same yang dikembangkan oleh Herman Wald pada tahun 1975, yang dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan struktural yang dasar teorinya lemah namun dapat juga digunakan sebagai konfirmatori suatu teori ya. Jadi tidak mensyaratkan punya asumsi normal atau multivariat gitu ya. Dapat digunakan pada sampel yang relatif kecil dan dapat diterapkan pada indikator refleksif maupun formatif yang tadi dijelaskan ya. Teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan bulan Ramadan yang cukup luar biasa ini, karena memang kita perlu nanti ada suatu contoh perhitungan ya dalam hal ini juga untuk bagaimana kita menjadi seorang peneliti yang betul-betul bisa memahami permasalahan yang bisa digambarkan ya dengan suatu model gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan path analysis, terkait dengan uji mediasi gitu ya. Jadi ini metode ini merupakan perluasan dari metode analisis regresi ya, di mana path analysis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen melalui variabel intervening ya. Demikian teman-teman semuanya yang materi yang bisa kita sampaikan, namun kami sebelum diakhiri ada ingin ada kata-kata mutiara ya, mutiara yang akan disampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa dalam hal bagaimana kita melakukan sesuatu, kita tidak terlepas dari tujuan kita, tujuan hidup kita, yaitu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya kami sampaikan bahwa ada 3 perkara yang Allah akan kita menemukan keriduan dari Allah, dan ada 3 perkara yang Allah senantiasa tidak ridho kepada kita ya. Jadi ada 3 perkara yang Allah ridho dan 3 perkara yang Allah tidak ridhoi, yaitu yang pertama adalah beribadah kepada Allah ya, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dengan tidak ada unsur-unsur kemusyrikan, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kita berpegang teguh kepada agama Allah seseraya berjamaah, dan yang ketiga adalah wa antunasahu man wallahu lahu amrukum, dan kita memberikan nasihat kepada pemimpin yang mengurusi urusan kehidupan kita. Yang selanjutnya ada 3 perkara yang Allah juga tidak ridhoi, yaitu kila wa kola, yaitu banyak memberikan suatu hoax gitu ya, berita-berita yang tidak jelas kita sebarkan gitu ya, kila wa idoatal mal, dan kita menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta yang tidak jelas, wa kasrata soal, dan juga kita mempertanyakan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.